Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmatullah ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait manuver Jokowi ya. Sesuai yang dilansir oleh rmol.id, dan ini terkait bagaimana PDIP yang saat ini sudah menjalankan skenario apa yang sudah diinginkan oleh istana, yaitu mendeklarasikan Ganjar sebagai baca pres, dan ini sesuai dengan keinginan istana ya, terutama juga setelah itu what next ya, terkait PDIP yang merupakan ya kendaraan yang sangat menggiurkan untuk dikuasai. Ini terkait dengan dilansir oleh rmol.id, taklukan Megawati, Jokowi tinggal tunggu waktu menguasai PDIP ya. Bukan tidak mungkin ketika Ganjar ya sukses dalam pendeklarasian, termasuk juga kontestasi ya, PDIP itu bisa juga bisa diakuisisi ya dengan berbagai macam skenario ya, termasuk juga memanfaatkan power yang ada. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh rmol.id. Republik Merdeka, separuh kekuatan PDI Perjuangan terancam bila bisa dikuasai ya. Terancam bisa dikuasai Presiden Joko Widodo setelah berhasil mendorong Ganjar Pranowo menjadi bakal calon presiden baca pres. Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam mengatakan penetapan Ganjar sebagai baca pres PDIP menunjukkan keberhasilan agenda dan skenario Jokowi menguasai partai yang saat ini dipimpin Megawati Soekarno Putri. Ini adalah bukti siasat Jokowi untuk menaklukkan PDIP hingga pada akhirnya berani untuk menunjuk Ganjar yang sebelumnya tidak didukung Megawati, ujar Saiful kepada kantor berita politik rmol Senin. Apalagi menurut Saiful, Jokowi terlihat semangat untuk ikut andil dalam mendeklarasikan Ganjar. Hal itu dapat dilihat dari upaya Jokowi dari Solo ke Batu Tulis hingga balik lagi ke Solo. Bahkan Jokowi kerap memperlihatkan raut bahagia atas penunjukan Ganjar sebagai baca pres PDIP. Akademisi Universitas Syahid Jakarta ini juga melihat Jokowi sudah all out memberikan dukungan kepada Ganjar dari awal sampai detik-detik pengumuman oleh PDIP. Dengan ditunjuknya Ganjar menjadi capres PDIP, maka separuh nyawa PDIP sudah di tangan Jokowi. Tinggal menunggu waktu, pada akhirnya PDIP akan dikuasai Jokowi 100%, pungkas Saiful ya. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan akuisisi partai PDIP yang juga sangat menyurutkan ya, terutama ketika menyangkut banyak kepentingan. Ketika PDIP itu bisa dikuasai, kepentingan dari Presiden Jokowi itu akan bisa berjalan mulus ya. Jadi ini analisa saja gitu ya. Dan itu jika ya Ganjar bisa memenangkan kontestasi. Nah, bagaimana kalau gagal gitu ya? Kemungkinan gagal juga tinggi ya, memenangkan kontestasi ya dalam Pilpres 2024 ya juga memungkinkan ya. Jadi 50-50 ya. Memang kalau kita melihat survei yang dilakukan ILC ya, memang kecenderungan Ganjar justru turun ya beberapa waktu setelah dideklarasikan sebagai baca pres dari PDIP. Justru yang moncer saat ini Anies dengan presentasi yang lumayan, yaitu melebihi 60% ya, 65%. Kemudian posisi kedua Prabowo Subianto 19%, dan Ganjar justru menjadi juru kunci dari ketiga itu, yaitu 16%. Dan meskipun saat ini sudah menduduki juru kunci ya, tetapi PDIP saat ini yang masih dipegang oleh Megawati ya, bisa jadikan alternatif bagi Jokowi yang ingin ya mengakuisisi kepemimpinan PDIP. Megawati sudah usianya sudah sudah tua ya, dan juga kepemimpinan PDIP itu juga penting. Dan kemungkinan ini skenario-nya adalah ketika selesai dalam selesai masa jabatan lengser ke Prapon ya, ini terkait dengan hasrat politik. Nah, kenapa bisa terjadi ya, kita bisa lihat saja bagaimana fungsi presiden yang harusnya mengurusi rakyat
justru sangat sibuk sekali mengurusi kontestasi atau mengamankan siapa yang akan menjadi penerusnya, ya. Kerjaan ini tidak pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya, ya. SBY tidak pernah, Megawati tidak pernah, ya. Gus Dur tidak pernah bahkan sebelumnya. Dan pergantian ataupun orang yang menjadi presiden itu berjalan, ya, mengikuti, ya, arus gitu, ya. Akan keluar dengan sendirinya gitu, ya. Tetapi memang terkesan sangat sibuk sekali untuk memastikan siapa yang akan menjadi the next president, ya, karena memang banyak sekali kepentingan yang harus diamankan, ya, dan juga kalau kepentingan itu tidak diakomodasi, ya, akibatnya juga sangat riskan sekali, ya. Setidaknya empat kepentingan yang harus dijaminkan, ya, dijamin, ya, untuk tidak menjadi ancaman Presiden Jokowi ketika setelah lengser, yaitu tentang ancaman diadilinya tentang ini, potensi pelanggaran KKN, ya, KKN. Nah, KKN ini juga ngeri-ngeri sedap, ya, sama seperti yang pernah diberitakan, ya, tentang dari Begawan Ekonomi Rizal Ramli, ya, di pemberitaan 7 tahun memimpin, Jokowi dan Kaisang bisa dapat 60 perusahaan, ya, bisa diadili karena praktek KKN, ya. Jadi bisa saja terjadi orang yang sudah tidak berkuasa itu akan dituntut di muka pengadilan, ya. Bukankah saat ini misalnya mantan Presiden Amerika Donald Trump, ya, juga sekarang menghadapi tuntutan di pengadilan atas kasus suap kepada bintang porno, ya, untuk tidak mengumbar, ya, perselingkuhannya, ya, pada saat pemilihan presiden di 2016. Nah, ini saat ini ramai gitu, ya. Nah, semua orang tidak menyangka gitu, ya, mantan presiden itu bisa dicokok sampai ke diadili di muka pengadilan. Dan yang terbaru lagi adalah mantan presiden Peru Alejandro Toledo yang saat ini juga menjalani pengadilan atas kasus suap senilai 35 juta, ya, atas imbal balik perusahaan konstruksi Brasil yang dalam proyek pembangunan jalan raya, dan terancam pidana penjara, ya, sama seperti presiden sebelumnya, yaitu Alberto Fujimori, ya, dan juga yang lainnya itu, ya. Dan ini juga permasalahan serius, ya, bagi pemerintah, ya. Jadi ini adalah contoh, ya, orang-orang yang sudah tidak menjabat itu saja, ya, bisa saja diadili atas berbagai kasus pada saat menjabat. Itu bisa juga terjadi untuk Presiden Jokowi, yaitu potensi diadili karena KKN. Yang kedua adalah kepentingan untuk meneruskan, ya, dinasti politik, ya, ya. Kita ketahui Gibran saat ini masih sebagai wali kota Solo, kemungkinan akan terus naik level menjadi lebih tinggi lagi posisinya dalam kontestasi, ya, misalnya pilgub, entah itu pilgub Jateng, ya, atau pilgub DKI Jakarta. Pun juga Kaisang konon, ya, bukan konon, ya, sudah dinyatakan dirinya sendiri bahkan ingin maju dalam ranah eksekutif, entah itu menjadi wali kota Depok, ya, atau dimajukan di daerah asal yaitu wali kota Solo. Pun juga menantunya, ya, Bobi Nasution, ya, kemungkinan juga akan naik mendampingi, ya, Edi, ya, dalam pilgub Solo sebagai bacagub, ya, bakal calon gubernur. Jadi pertama, ya, tentang potensi diadili atas dugaan KKN, kedua untuk mengamankan politik dinasti, yang ketiga, ya, dugaan akan dituntutnya pelanggaran hak asasi manusia, ya. Jadi misalnya tentang kasus Kanjuruhan, ya, yang menelan korban, kasus kematian Bawaslu, ya, kalau nggak salah,
kemudian kasus kilometer 50 ya yang belum tuntas dan saat ini sedang diajukan ke level internasional ya. Dan yang terakhir, kepentingan yang terakhir yaitu bagaimana memastikan proyek-proyek infrastruktur yang sudah dipegang oleh beberapa oligarki itu bisa diteruskan ya, proyek IKN yang nilainya fantastis ya. Kemudian juga bagaimana memastikan kereta cepat Jakarta Bandung itu bisa berjalan ya, dilanjut ya, meskipun kita ketahui banyak sekali pelanggaran-pelanggaran termasuk juga yang merugikan keuangan negara ya. Jadi ketika sudah menguasai partai ya, partai yang gemuk yaitu PDIP, itu akan banyak sekali kepentingan itu bisa diamankan ya untuk berbagai hal ya. Nah itu kalau tidak ada perlawanan dari internal PDIP ya. Kalau internal PDIP juga melakukan ya perlawanan yang keras ya, kemungkinan itu akan menjadi perseteruan yang seru juga dalam internal PDIP. Jadi Jokowi ya, Presiden Jokowi sesuai yang dianalisis oleh Saiful Anam ya, mempunyai kemampuan dianalisis ya. Jadi ini analisis bisa benar bisa salah ya, mempunyai skenario yang bisa pertama ya mensukseskan ya siapa yang akan menjadi the next presiden, dan itu sudah berjalan yaitu Megawati ya. Akhirnya kita ketahui tidak mempunyai alternatif lain untuk memilih baca pres ya, karena memang tidak ada orang lain ya yang mempunyai elektabilitas tinggi di kalangan internal PDIP ya. Tidak mungkin juga ya memajukan Puan Maharani ya, memaksakan Puan Maharani maju sama seperti bunuh diri politik, karena elektabilitas Puan ya tidak pernah disebut sebagai lingkaran baca pres dalam survei, pun elektabilitasnya kalaupun dipaksakan tidak kunjung naik ya. Makanya sekarang ya, dengan adanya desakan dari lembaga survei yang terus menerus dilakukan tiap bulan ya, SMRC misalnya yang terus menerus kita lihat hasil surveinya terus memenangkan Ganjar, padahal kita harus menanyakan gitu ya, dari mana asal dana SMRC ya. Kalau tidak ada transparansi dana, bisa jadi ya dugaannya itu adalah sebagai campaign manager untuk memenangkan Ganjar. Nah yang menjadi pertanyaan ya, selalu memenangkan Ganjar ya, kemudian juga selalu memenangkan Prabowo ya, terkesan sesuai dengan keinginan istana ya. Tapi saat ini ya di nomor 3 yang istiqomah yaitu Anies Baswedan ya, padahal Anies sudah melakukan safari politik ya yang tidak henti-hentinya di seluruh wilayah di Indonesia. Nah sekarang tinggal konstelasinya sudah mendapatkan 1 poin ya, yaitu mengamankan posisi baca pres dari PDIP yaitu Ganjar Pranowo ya. Tentu saja ini untuk mengamankan kepentingan ya, ini sudah well done gitu ya, tinggal what next ya. Nah what next ini tentu saja bagaimana itu akan menjadi agak lebih baik ketika PDIP juga bisa dikuasai oleh Presiden Jokowi ya. Semuanya itu akan bisa dikontrol, termasuk juga menjaga kepentingan-kepentingan setelah Presiden Jokowi itu lengser. Bahkan bisa jadi ya Presiden Jokowi itu ya ketika lengser ya mengincar jabatan Ketua Umum PDIP ya, bisa jadi karena dukungan atau pendukung Jokowi itu juga lumayan banyak ya. Cuman ya itu salah satunya ya, padahal namanya Joman ya, tetapi mendukung Prabowo ya. Harusnya saat ini kalau Jokowi ya, Jokomania itu harus sesuai dengan keinginan ataupun pilihan Jokowi ya. Jokowi sekarang kalau kita melihat kondisi saat ini pasti harus menentukan satu dukungan ke Ganjar atau Prabowo ya. Ke Ganjar lebih banyak kemudahan ya untuk melakukan ya mendeklarasikan sesuatu hal dibandingkan dengan Prabowo yang kemungkinan agak sulit. Ganjar dari partai sendiri ya, dan itu kemungkinan akan mudah, tetapi cuman ini tetap ada gitu ya, dan pendukung dari Jokowi juga banyak ya. Nah kemungkinan ketika setelah selesai ya
ketika selesai ya, atau lengser atau selesai masa jabatan Jokowi, hasrat politik itu akan tetap ada ya. Itu bisa dilihat bagaimana sibuknya Jokowi untuk mempersiapkan the next presiden ya. Dan the next target tentu saja yang paling masuk akal adalah bagaimana ya posisi ketua umum PDIP itu bisa jadikan ya salah satu ya target atau skenario yang coba untuk dijalankan ya. Karena ketika sudah menguasai PDIP ya, segala hal itu bisa dijalankan. Ini tapi ya kalau tidak ada perlawanan dari internal PDIP itu juga ya. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang bagaimana konstelasi politik dengan pragmatisme partai dan pragmatisme politisi dalam melakukan akuisisi partai ya, terus untuk menjalankan skenario-nya akankah PDIP itu bisa dikuasai ya dengan mudah tanpa ada perlawanan dari internal PDIP itu sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.